Selamat datang kembali tuan-tuan, hari ini kita lanjutkan lagi kisah Sang Jenius Wira Darmadi. Biarpun hari ini hanya update satu bab tapi tidak apa-apa ya tuan-tuan. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Bab 522. Di bawah cahaya lampu, sisi taman bunga di dalam villa memancarkan cahaya warna-warni. Fabrian dan Lingga yang membawa lentera berjalan mendekati sisi taman bunga diikuti orang lainnya. Begitu melihat jelas, ternyata benda yang memancarkan sinar warna-warni adalah batu-batu permata kecil. Lingga bertanya dengan terkejut, menggunakan permata untuk menghias dinding taman bunga. Mewah banget, Pramana mendesah, bahkan kediaman keluarga kerajaan juga nggak begitu mewah. Fabrian terkekeh dan berkata, ini namanya bukan mewah, tapi boros. Ternyata Paman Wira lebih boros dariku lagi. Gentala tersenyum masam, sedangkan Putro hanya merasa sedikit terkejut. Kemudian, dia pun berbalik dan masuk ke dalam rumah. Putro tahu bahwa mikroskop, teropong, maupun teleskop dibuat dengan menggunakan kristal yang transparan. Jadi, jelas saja Wira sudah membeli banyak kristal. Membeli tambahan permata kecil juga bukanlah apa-apa. Namun, begitu masuk ke dalam rumah, langkah Putro langsung terhenti. 4 orang lainnya juga langsung membelalak dan hampir jatuh ke lantai. Wajar saja mereka terkejut, sebab, apa yang mereka lihat sudah terlalu menakjubkan. Di dalam rumah, ada sebuah meja besar yang terbuat dari kristal murni. Permukaan meja yang terbuat dari kristal itu bertumpu pada kaki meja yang terbuat dari batu. Di atasnya terdapat seperangkat alat menyeduh teh. Namun, perhatian kelima orang itu bukan berada pada alat menyeduh teh, melainkan pada permukaan meja kristal yang besar. Kristal, benar-benar kristal. Lingga yang berasal dari keluarga bangsawan menyentuh permukaan meja yang mulus dengan ekspresi tidak percaya. Dia tidak menyangka kristal sebesar itu akan dibuat menjadi permukaan meja dan ditempatkan di tengah ruang tamu. Sebab, kristal sebesar ini adalah permata yang tidak ternilai harganya. Biasanya, orang-orang yang memilikinya akan menyimpannya di ruang rahasia dan tidak mungkin rela menggunakannya. Pramana menyentuh permukaan meja dengan hati-hati dan bertanya, kristal sebesar apa yang bisa dipotong menjadi meja sebesar ini? Apalagi, permukaannya sama sekali nggak ada retakan maupun kotoran. Kalau dijual di ibu kota, harganya mungkin bisa mencapai miliaran gabak. Gentala juga mengangguk tanpa sadar. Nuala memiliki kristal, tetapi kebanyakan kristal mengandung kotoran dan juga banyak retakan. Kristal semurni dan sehalus ini termasuk kristal yang sangat langka. Namun, Wira malah menjadikannya sebagai meja. Fabrian berkata dengan terkejut, Paman Wira benar-benar boros. Aku salut padanya. Putro mengelus jenggotnya sambil berkata, lihat tampang kalian sekarang. Baru sepotong kristal saja sudah buat kalian begitu terkejut. Di mana ketenangan kalian seperti saat belajar dan bermeditasi? Guru, kristalnya bukan cuma itu. Coba lihat ke arah jendela. Lingga tersenyum masam sambil menggeleng, lalu menunjuk ke arah jendela di sekitar. Jika dilihat sekilas, jendela di rumah ini terlihat bolong. Namun, jika diperhatikan dengan saksama, jendelanya ternyata ditutup dengan potongan kristal yang besar. Di villa 3 tingkat ini terdapat belasan jendela. Itu berarti kristal yang dibutuhkan juga belasan potong. Bahkan hanya menghitung harga kristal yang digunakan untuk rumah ini, jumlahnya sudah melebihi kekayaan keluarga bangsawan. Pramana juga tercengang. Tempat lain di rumah ini terlihat normal, tetapi rumah ini langsung terlihat sangat mewah karena sentuhan belasan potong kristal itu. Rumah ini juga terlihat lebih mewah daripada rumah yang terbuat dari emas. Bahkan istana juga tidak memiliki jendela kristal yang mewah. Begitu melihat begitu banyak kristal, Putro pun tertegun selama beberapa saat sebelum bertanya, Wira sendiri hanya tinggal di rumah batu, tetapi dia malah mendirikan bangunan 3 tingkat yang dihias dengan kristal untuk kita. Bagaimana kita harus membalas jasanya? Gentala, Pramana, dan Lingga pun saling bertatapan. Hati mereka terasa sangat hangat. Tujuan utama Wira membangun villa ini memang untuk menghormati Putro. Namun, mereka bertiga juga akan tinggal di sini. Jadi, mereka tentu saja merasa terhormat. Mereka pun menjawab sambil membungkuk dan menangkupkan tangan, kami akan belajar matematika, fisika, dan kimia dengan baik, lalu membantu Tuan Wahyudi mendidik orang berbakat yang dia butuhkan. Putro mengelus jenggotnya sambil mengangguk. Kemudian, dia melirik ke arah Fabrian. Fabrian berkata dengan serius,
kalau sudah sampai di kota provinsi, aku pasti akan pergi ke rumah bordil terbesar untuk mencari wanita tercantik di sana dan menyuruhnya melayani Paman Wira dengan baik. Ah, minggir sana. Sebelum Fabrian sempat menyelesaikan kata-katanya, Putro sudah memukul belakang kepalanya. Fabrian pun menutup belakang kepalanya sambil berteriak kesakitan. Di sisi lain, Gentala, Pramana, dan Lingga berusaha menahan tawa. Ada lagi, Putro berkata dengan serius, jangan sebarkan pada orang luar tentang kristal-kristal yang ada di rumah ini. Kalau enggak, kita akan menarik perhatian para perampok. Keempat orang lainnya pun mengangguk secara bersamaan. Sepotong kristal sebesar ini bisa dijual dengan harga miliaran gabak. Jika diketahui perampok, tidak mungkin mereka tidak tergiur. Bersambung lagi.